Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kaula nuwun, rahayu sagung dumadi. Selamat datang di channel Wayang Kujris Jawa Batara Surya. Terima kasih banget atas like, share, dan subscribe-nya. Untuk pengunjung yang baru dan yang lama juga, terima kasih banget ya. Tidak bosan-bosan ya ke channel saya berkunjung, kita berdiskusi atau mengkaji segala hal tentang ya ilmu pengetahuan atau lain-lain lah. Pada kali ini izinkan saya ingin membawakan sebuah kajian. Kita mulai masuk ke dalam kajian tentang menyelami makna salat ya, atau salat itu sendiri, salat lah. Salat ini sendiri menjadi penting banget sebenarnya kalau kita bahas yang kemarin ya, berbicara tentang ma'rifatullah gitu. Awaludin ma'rifatullah itu mengenal agama, awalnya mengenal Tuhan gitu ya. Jadi dengan mengenal gitu, jadi ketika kita bisa memahami tentang syariat yang terpenting saat ini, yang lebih difokuskan ya kebanyakan para ulama dan umat Islam sendiri, sholat ini sebagai tiangnya agama. Nah, kalau setelah ma'rifatullah ini sendiri sebagai awal ya gitu, mengenal Allah ini adalah awalnya agama. Lalu sekarang berbicara tentang tiangnya agama gitu ya, tentang sholat itu sendiri. Bagaimana sebuah agama bisa kokoh, ya tiangnya harus kuat dulu kan gitu. Nah ini di sini hanya sekedar kajian ya, jadi kajian aja. Saya membawa dari beberapa sumber gitu ya, dari beberapa kitab. Terus saya hanya ingin mengkaji semampu saya gitu ya, dari ya walaupun saya membawa dari Al-Quran gitu ya, saya menukil dari Al-Quran, membawa dari referensi orang gitu. Cuman tetap kita mencari gitu ya, menemukan makna-maknanya gitu. Jadi sholat ini sendiri apa sih sebenarnya sholat gitu, kenapa menjadi hal yang paling penting banget gitu sebagai ibadah umat muslim gitu ya, atau Islam itu sendiri. Oke, untuk awal yang akan kita bahas, bicara tentang wudhu dulu ya, karena wudhu sendiri ini sebagai mukadimah atau awal ya untuk menuju sahnya sebuah sholat kita atau ibadah kita. Kenapa harus wudhu gitu kan ya di sini. Jadi wudhu ini sendiri kenapa menjadi hal penting? Ternyata kalau setelah saya mempelajari, kebetulan ini saya itu dapat sesuatu bukan dapat sesuatu ya, atau bukan ilham sih ya, dapat ide gitu ya, dapat ide dengan tiba-tiba aja saya membuka catatan lama gitu, kajian lama saya ya, selagi saya belum punya anak gitu ya, saya mengkaji dan itu dikumpulkan dari dulu itu. Jadi saya kumpulkan, nggak pernah tak hilangkan gitu, disimpan gitu. Pokoknya kajian-kajian penting saya simpan gitu. Itu hasil kajian gitu ya. Terlepas mungkin dari dulu itu saya senang buku juga, buku-buku keagamaan atau lain itu, sampai nabung, ngebelain untuk buku gitu ya, untuk kitab juga itu
ya saya menjadi satu memori gitu. Ternyata dulu saya haus ilmu banget gitu dengan ilmu agama gitu. Akhirnya saya menemukan tulisan-tulisannya lagi. Ternyata kebetulan pas ketika membaca, loh ini sama dengan apa yang diajarkan oleh leluhur kita gitu, leluhur Nusantara juga gitu. Hanya beda-beda nama aja ya, istilah-istilah atau apapun lah itu. Tapi tetap ini kita berpedoman dengan karena kita mengkaji tentang agama Islam, kita akan lebih spesifik lah ya, mengarah ke dalam arahan Islam dulu gitu. Tapi tetap nanti sebagai perbandingannya nanti saya akan nyoba untuk menghadirkan pemikiran-pemikiran ala Nusantaranya gitu. Tapi ini lebih dominan lah mungkin ya ke dalam kajian kitab-kitab keislaman gitu, karena kebetulan ini kajian materi saya dulu ini lebih total ke keislaman gitu. Jadi teori-teorinya dari kajian keislaman lah. Oke, yang pertama kita bicara tentang wudhu. Wudhu ini sendiri kalau kita berbicara tentang air dulu. Nah, jadi ada peringkat kesucian itu ya, adab ya. Adab kalbu pesuluk saat hendak bersuci. Nah, ini kenapa harus dengan air lah ya. Jadi ada dalam sebuah riwayat gitu ya, ada yang berkata itu gini: jika engkau hendak bersuci dan berwudu, maka pergilah mengambil air seperti engkau hendak pergi menghadap rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan air sebagai kunci untuk mendekat dan bermunajat kepadanya, dan bukti atas keluasan pelayanannya. Sebagaimana halnya rahmat Allah dapat menyucikan dosa-dosa hamba, demikian pula air dapat menyucikan najis lahiriah, dan tidak ada selainnya yang bersifat demikian. Nah, ini langsung di dalam Al-Quran sendiri ya berbicara tentang air itu. Dinukil dari Quran surat Al-Furqan ayat 48. Bunyinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira atas rahmatnya, dalam kurung hujan ya, dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci dan menyucikan. Itu dari Quran surat Al-Furqan ya ayat 48. Oke, kita nyoba dari airnya dulu ya. Jadi ternyata air ini adalah sebagai media. Nah, salah satu yang kita dapat petik dari riwayat di atas dulu ya sebelum ke Al-Quran. Jadi ketika kita hendak mengambil air gitu ya, ketika teman-teman mungkin ya mau sholat gitu, ketika mengambil air wudhu itu kalau bisa diusahakan gitu ya, itu seperti mengambil air itu seperti mengambil rahmat gitu, ingin pergi ke suatu tempat dan di sana itu ada rahmatnya. Air ini dijadikan rahmat Tuhan lah gitu ibaratnya itu. Jadi ketika benar-benar air mengucur ini dalam pikiran kita, dalam hati kita itu merasakan gitu ya, menghadirkan gitu atau menghidupkan bahwa air itu adalah rahmat. Jadi kita ketika menghadap ketika air itu sendiri mengenai kita dalam pikiran kita itu menghadap rahmat Allah gitu. Jadi karena diniatkanlah. Jadi ini sebagai kunci untuk mendekatkan gitu ya, mendekatkan diri kita kepada rahmatnya atau kepada Allah, bermunajatnya gitu ya. Itu yang kita petik dari riwayat di atas.
Jadi intinya ketika berwudu teman-teman membayangkan atau menghidupkan sih, merasakan air itu mengusap itu sebagai rahmat Allah yang menyucikan gitu. Itulah intinya ya. Lalu yang kedua dari Al-Quran sendiri, saya kalau menafsirkan banyak-banyak, saya bukan ahli tafsir, jadi dengan terjemahannya aja seperti ini gitu. Jadi yang intinya di sini, dan kami turunkan dari langit air yang sangat suci dan menyucikan. Intinya kalau teman-teman lebih dikuatkan lagi dengan surat Al-Furqan ini, ketika pertama seperti menghadap Allah, hendak mengambil rahmat Allah itu dari air itu, dan dikuatkan dalam pemikiran kita, dalam imajinasi kita bahwa air ini diturunkan oleh Allah dari langit yang sangat suci dan menyucikan. Nah itu sebagai kekuatan gitu ya. Jadi untuk kita ketika berwudu ini benar-benar air itu bukan hanya sekedar air yang ceprek udah selesai gitu. Jadi nggak merasakan gitu bahwa air itu sebagai rahmat Tuhan. Nah itu sebagai adab lah ya itu. Jadi teman-teman bisa mempunyai getaran lah atau mempunyai kelebihan gitu nanti kan ketika dibiasakan itu. Jadi seperti mau berwudu aja, waduh itu bisa nangis sebenarnya kalau kita memahami gitu ya bahwa ini rahmat Allah, air ini suci gitu kan, menyucikan. Karena kan maksudnya kita berwudu itu kan mensucikan gitu yang lahir badan tubuh kita gitu. Itu dihidupkan lewat air wudu itu sendiri. Oke. Lalu tentang air juga ya, tentang air lagi di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 bunyinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Lantas mengapa mereka tidak beriman juga? Nah, di sini ini ada satu pertanyaan ya, kenapa nggak beriman juga gitu ya. Jadi padahal dari air semua dihidupkan. Nah ini kita kembali ke dalam pembahasan yang sederhana dulu lah ya. Tanpa air gitu, kalau kehidupan ini ya, tanpa air tumbuh-tumbuhan mati, ikan nggak ada atau apapun, ini benar-benar menjadi satu masalah besar umat manusia sebenarnya kalau kita benar-benar peka gitu ya bicara tentang air. Nah di sini Al-Quran udah menjelaskan sebenarnya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup itu pasti ada esensinya air gitu. Di sini lantas mengapa mereka tidak beriman juga? Nah, kenapa nggak percaya gitu? Padahal secara logika gitu ya, kita tanpa air mungkin antara ya jangankan seminggu lah ya, antara 3-4 hari gitu kan, dengan keadaan tanpa air itu bisa ngedrop banget manusia itu sebenarnya. Jadi itu dari hal tubuh kita aja dulu, belum ketika tumbuhan ini nggak ada air kita nggak bisa makan gitu kan, beras itu nggak, waduh bener, segala kehidupan sebenarnya esensi dari kehidupan adalah air. Makanya wudu ini, itulah pentingnya wudu gitu, dengan memahami esensi airnya dulu gitu ya, sebelum ketika nanti ke tahapan-tahapan membilas tangan, mulut dan lain-lain, itu ada satu penjelasan lagi ya ketika menyucikan gitu. Jadi ketika melakukan semua gerakan wudu gitu ya, dari membilas mulut, tangan dan lain-lainnya, itu sebenarnya ada satu esensi pembersihan secara rohani gitu ya, ketika kita bisa merasakan bahwa air itu adalah sebagai air rahmat, air suci gitu ya. Jadi setiap air wudu itu kita anggap menjadi air suci gitu, yang menyucikan gitu kan, seperti yang dari Quran tadi gitu ya. Itu sebenarnya jadi benar-benar ada satu pemahaman luas lah ya tentang
wudhu itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya sekedar wudhu gitu ya. Jadi ini mungkin kita dari satu kitab ini, oke. Nah ini kita ambil dari hadisnya ya. Mungkin Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW ini sendiri pernah berkata seperti ini. Orang mukmin yang tulus ikhlas dalam keimanannya laksana air. Jadikanlah kejernihan niatmu untuk Allah dalam seluruh ketaatanmu seumpama kejernihan air saat dia turunkan dari langit dan dia sebut sebagai tahur atau sangat suci. Sucikanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan di saat kau sucikan anggota-anggota tubuhmu dengan air. Nah, di sini ini mulai Rasulullah menjelaskan tentang air secara maknawi atau batiniahnya gitu. Jadi seorang pelaku sholat ini sendiri memahami wudhu ini sendiri ada sisi lahir, ada sisi batinnya gitu. Nah ini sisi batinnya. Jadi untuk menyucikan kalbu gitu ya, ini dengan ketakwaan gitu. Sucikanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan. Nah ini dan keyakinan di saat kau sucikan anggota-anggota tubuhmu dengan air. Nah di sini mempunyai keyakinan, mempunyai pemikiran, mempunyai rasa atau menghadirkan gitu ya. Keyakinan itu harus hadir gitu ya. Air ini bisa menyucikan gitu. Dan tingkah laku kita tentang ketakwaan itu sebagai esensi makna dari kita membilas mulut kita, menyucikan batin mulut kita yang sering berkata kotor gitu kan itu, atau yang sering ya membenci, memfitnah atau apapun lah itu dari lisan kita, dari tangan, dari perbuatan tangan kita gitu kan. Itu ada satu proses pensucian secara batiniah gitu ya, ketika kita menghidupkan esensi air yang suci itu sendiri gitu. Itu mungkin dari air ya. Lalu kita mencoba ini wudhu ini agak lumayan panjang sebenarnya. Kalau kita tuntaskan lumayan banyak juga gitu ya. Jadi kalau ini kita bahas yang inilah. Ya mungkin dari wudhu dulu aja ya. Kita wudhu mungkin lebih penting juga ya. Jadi kita saya bingung ini. Saya ingin membahas tentang langsung ke sholat, tapi wudhu ini banyak dan pengen saya tuntaskan. Tapi nyampe apa enggak? Nanti takutnya para teman-teman gitu ya, para penonton wayang Gojkris ini bosen gitu mendengar kajian ini kok lama gitu dengan wudhu aja gitu. Tapi ini penting gitu, makanya kita akan mencoba aja dulu lah gini. Ini ada seorang ulama ya, atau seorang pesuluk ya, dengan ininya kita memetik gitu ya hikmahnya. Di sini ada seorang pesuluk pernah berkata seperti ini. Kemudian bergaulah engkau dengan makhluk-makhluk Allah seperti bercampurnya air dengan sesuatu. Air menunaikan hak atas segala sesuatu tanpa mengubah atau meleburkan diri di dalamnya. Begitulah pelajaran di balik sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang mukmin yang tulus dalam keimanannya seperti air. Nah ini yang tulus itu kan, nah ini kita bicara esensi airnya ini yang terpenting. Makanya saya ada garis bawahannya lah, garis bawahi tentang makna air itu, esensinya bagaimana kita harus menjadi
orang yang benar-benar bisa menerima semuanya gitu kan, seperti lautan gitu, menerima sungai-sungai kecil dengan kotorannya, dengan apapun dia tampung gitu, tapi tanpa mengubah dia sebagai air laut gitu yang asin gitu. Kalau bicara air yang suci ya netral gitu kan, segala apapun bisa keterima gitu. Air bisa dijadikan air teh, air kopi, air apa, tapi air tetap air gitu. Jadi ada satu esensi yang bisa jadi apapun gitu. Jadi karena tulus gitu, tulus menerima semua ketentuan yang telah Allah berikan gitu. Itu yang terpenting dari makna air wudhu gitu ya, atau makna air lah secara hakikatnya juga. Dan hikmah-hikmah air ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita gitu. Itu yang terpenting. Jadi ada kenapa harus membicarakan tentang wudhu dulu. Saya mungkin singkatnya seperti itu, wudhu ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan sholat gitu. Jadi sholat ini akan panjang banget, akan berbab-bab, atau nanti saya akan bikin perbagian gitu ya, mungkin bisa sampai 10 bagian atau 7 bagian, kita percepat atau kayak gimana, kita lihat nantilah gitu. Jadi intinya tentang sholat ini saya ingin mencoba mulai dari takbir gitu ya, terus bismillah sampai al-fatihah lah, itu secara dan gerakan-gerakannya kita mulai bahas, mulai dari sainsnya seperti apa gitu kan, dari pandangan logikanya filsafat atau tasawufnya seperti apa, secara spiritual apa, itu gerakan-gerakan sholat yang bagi saya dalam banget gitu. Ini perlu kita pahami sebagai ya mungkin bekal ya, sebagai bekal untuk kita lebih merasakan lagi gitu bahwa sholat ini kenapa harus menjadi hal penting. Jadi kita melakukan sholat terus gitu, ritual atau apa, sampai berapa puluh rakaat gitu, tapi tidak tahu esensinya, tujuannya atau apa-apa. Bagi saya sayang itu ya, sangat disayangkan, padahal itu adalah sebuah ilmu banget gitu. Jadi lebih baik melakukan sholat dengan memahami maknanya gitu kan. Yang terpenting itu sih, daripada melakukan sholat banyak rokaatnya tapi tidak memahami makna-maknanya, mulai gerakannya itu, dan itu nggak mungkin berefek dalam kehidupannya gitu, apalagi terhadap ruhaninya gitu kan. Perjalanan mi'rajnya, bicara sholat kan bukan hanya lahiriah saja gitu, jadi ada bentuk batiniahnya, itu nggak mungkin berefek gitu kalau kita tidak memahaminya. Nah ini alasan saya membahas tentang sholat, ingin detail itu ya semoga saja gitu kan, semoga saja yang mendengarkan konten saya ini bisa bermanfaat gitu kan. Jadi saya bukan seorang ahli agama gitu ya, perlu dipahami banget, perlu digarisbawahi keras banget ini. Saya bukan seorang ahli agama, saya bukan ulama, saya bukan seorang ustadz atau lain-lain lah, saya bukan itu. Saya hanya seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan gitu, jadi haus akan ilmu Tuhan gitu. Jadi saya hanya ingin mengkaji aja gitu, jadi bukan menggurui ya di sini ya. Jadi kalau ada yang nggak setuju atau yang kurangnya, teman-teman boleh di skip atau jangan didengarkan gitulah ya. Kalau bermanfaat ya bagi teman-teman, wah ini masuk akal dan ini benar-benar ada landasannya, atau ini bukan asal-asalan atau apa, terus bermanfaat banget untuk kehidupan teman-teman, ya silahkan diambil gitu. Kalaupun enggak ya enggak masalah, saya seneng aja gitu. Jadi intinya bermanfaat. Kalau saya kalau nggak bermanfaat ya nggak apa-apa gitu aja sih. Oke. Ya mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti kita akan ketemu di bab langsung sholat tentang takbir ya.
dari takbir dulu gitu. Jadi dalam sholat ini ada aspek-aspek meditasi gitu ya. Jadi benar-benar dalam lah intinya. Oke. Selamat bertemu di kajian selanjutnya di bagian tentang sholat, bagian tentang takbir dulu ya. Ya, terima kasih banget atas kunjungannya. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya juga. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kalau nuwun, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.